Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000. Sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdrawnya. Dari segi pairnya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Kripto pun juga bisa di-trade di broker ABS ini. Khusus untuk akun Sen hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya, diperuntukkan untuk hari ini tanggal 15 sampai dengan besok tanggal 16 April 2025. Kalau dari segi fundamental sih untuk malam ini kosong, tetapi untuk besok ini ya akan menjadi fokus itu dari pagi. China itu akan rilis PDB ya, diperkirakan sih ada penurunan. Kemudian siang GWP, indeks harga konsumen ini juga akan dirilis yang berkaitan dengan data inflasi, perkiraan sih menurun 0,1% ya. Kemudian zona euro juga ada rilis indeks harga konsumen, perkiraannya juga sama, turun 0,1%. Tetapi kalau misalkan dari antara GBP ataupun euro nanti data yang keluar adalah di atas daripada data yang sebelumnya, tentunya positif untuk GBP ataupun untuk euro ya. Tetapi kalau misalkan di bawah daripada yang sebelumnya, ada peluang kemungkinan dari segi pair GBP USD ataupun euro USD kemungkinan akan terkoreksi dulu ke bawah sebelum naik lebih tinggi. Malamnya jam setengah 8 itu ada retail sales, diperkirakan sih ada peningkatan. Kemudian dari segi monthly-nya ini juga signifikan, data yang sebelumnya adalah 0,2, perkiraan adalah 1,4%. Tentunya ini kalau misalkan positif, memberikan ruang atau kesempatan untuk indeks dolar terkoreksi terlebih dahulu ke atas ya, dan ada peluang kemungkinan gold pun bisa aja jangka pendeknya terkoreksi dulu ke bawah sebelum naik lebih tinggi kembali. Dari segi Kanada ini juga ada rilis suku bunga, perkiraannya sih tetap nggak ada pemangkasan, jadi waspadai volatility, kemungkinan besok sudah mulai tinggi. Kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, untuk indeks dolar sendiri itu masih flat, kenaikan ataupun penurunannya kemarin tuh dia sudah mampu ngambil level area minor bagian atas, tetapi tidak bertahan lama, dan harga ini balik lagi di antara zona yang saya blok orange dengan batas atasnya di 9978. Batas bawahnya ada di 99.02 ya. Untuk fokusnya malam ini, kalaupun untuk indeks dolar ini nanti lanjut kembali ke dorong ke atas, ringnya pun terbatas, kemungkinan tidak jauh-jauh di antara level area minor antara 100.36 maksimum. Tetapi kalaupun dia kedorong ke bawah, yang akan menjadi zona pantau adalah di 99.00 sebagai psiko price levelnya ya. Jadi untuk indeks dolar sendiri, selama level kunci bagian bawah yang berada di 99.02 ini masih belum di break ke bawah, atau daily close-nya masih belum terkonfirmasi tutup di bawah level area tersebut, waspadai bisa aja ini terkoreksi dulu ke atas sebelum lanjut turun ke bawah. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold status saat ini itu juga masih flat ya, penurunannya kemarin sesuai yang diantisipasi. Kalaupun ada penurunan, pantau di level kunci 3198 ya. Dari segi daily close-nya, kalau kita lihatin harga ini sebenarnya masih belum terkonfirmasi tutup di bawahnya 3198, dan saat ini tuh balik lagi ke dorong ke atas. Jadi untuk hari ini ataupun besok, selama untuk gold itu masih bermain-main di antara di bawahnya 3246 dan di atasnya 3198, waspadai potensi koreksi dari segi time frame kecilnya. Tetapi untuk ring area potensi koreksi ini juga lumayan lebar, sekitar 480-an pip ya. Ini potensi misalkan terjadi sideways dari segi time frame kecilnya. Harga saat ini itu bermain-main di resisten monthly yang berada di 3218. Jadi status saat ini itu ada di tengah-tengah. Jadi kategorinya untuk gold saat ini itu adalah gambling. Bisa aja untuk malam ini itu naik nge-retest di historik minggu yang sebelumnya, atau dia turun ke bawah untuk retest yang kedua kali di 3198 ya. Jadi baik-baik ataupun sell, posisi saat ini yang berada di kisaran 3218 itu termasuk zona gambling ya. Ini kalau menurut saya, kalau kita lihatin dari segi time frame H1. Jadi untuk kunci kenaikan gold lebih lanjut berada di 3246. Lepas di atas level area tersebut, atau misalkan mampu maintain di atas level area tersebut, baru ada peluang next target selanjutnya berada di 3283 sampai dengan 3307. Tetapi kalau misalkan malam ini kehilangan level area 3198, kemungkinan juga ini berpeluang
peluang untuk koreksi terlebih dahulu zona pantau terdekat, misalkan kehilangan level area 3198, zona area 3175 sampai dengan 3160 ini yang akan menjadi zona pantau untuk antisipasi misalkan malam ini kehilangan level area 3198. Jadi untuk saat ini statusnya masih gambling, waspadai aja, belum ada tren sama sekali. Jadi antisipasi aja, bisa aja gold itu naik lebih tinggi atau dia sebelum mengerjakan level area resisten ada dua referensi. Yang pertama adalah dia ketahan kurang lebihnya di antara 3218 sampai dengan 3198 kurang lebih di sini, atau dia terkoreksi dulu ke level area minor baru lanjut ke dorong ke atas ya. Jadi waspadai untuk zona pantau sampai dengan besok, pantau aja misalkan dia turun ke bawah 3160 sampai dengan 3175 ini yang akan menjadi zona pantau terdekatnya sebelum gold naik lebih tinggi. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin, harga ini juga penurunannya kemarin ngambil level area minor bagian bawah dan harga ini kan kedorong ke atas. Untuk saat ini itu masih nge-retest di history high minggu yang sebelumnya ada di 86.025 ya. Misalkan untuk Bitcoin sendiri untuk hari ini ataupun besok kehilangan level area tersebut, ada potensi kemungkinan minggu ini dia akan nge-retest di level area resisten kedua weekly yang berada di kisaran 90-an ribu ya. Tetapi dengan syaratnya sebagai level kunci yang berada di 8428 di sini tidak dijebol ke bawah atau daily close-nya belum mampu tutup di bawah level area tersebut, masih ada peluang ke 90.000. Tetapi kalau misalkan daily close-nya dia mampu tutup di bawahnya 84.200-an, waspadai potensi koreksi terlebih dahulu. Ada dua area untuk swingnya ya, potensi koreksi bisa aja dia ngambil level area minor baru lanjut ke dorong ke atas, atau dia ke pivot. Mengingat untuk minggu ini tuh harga ini masih belum ngeritest zona tengah atau sebagai pivotnya, jadi tetap waspadai di kisaran 81.800 sampai dengan 80.000-an sebelum gold ini naik ke 90.000 ya. Jadi waspadai jangka pendeknya atau sebagai level kuncinya antara malam ini ataupun sampai dengan besok 84.200-an ini yang akan menjadi kunci terdekatnya. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level tersebut, waspadai terlebih dahulu arah atas. Untuk Bitcoin sendiri planning saya lebih ngincarin untuk swing buy ya, dengan target saya itu berada di kisaran kurang lebih di 90 ribuan atau sedikit berada di bawahnya resisten kedua weekly. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD, harga ini pelan-pelan ngerambat ke atas dan sudah terkonfirmasi break di atasnya level area minor 1.3230 ya. Jadi kalaupun GBP USD lanjut ke dorong ke atas, yang akan menjadi zona target selanjutnya berada di resisten kedua weekly 1.3287. Bisa aja ini terus lanjut pelan-pelan ngerambat ke atas menuju resisten 2 atau waspadai terlebih dahulu misalkan terjadi koreksi ya. Jadi kuncinya berada di antara dua level area 1.3143 sampai dengan 1.3070. Antara dua level tersebut, selama GBP USD masih belum mampu bergerak di bawah level tersebut, waspadai arah resisten kedua terlebih dahulu. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini flat. Ini kalau misalkan saya gambar ini juga ada bullish flag ya. Jadi misalkan untuk bullish flag ini valid sebagai level kuncinya, misalkan ada H4-nya untuk hari ini ataupun besok mampu tutup di atasnya 1.1375, ada peluang kemungkinan 60% dia akan mengerjakan level area minor bagian atas 1.1552 sampai dengan 1.1600. Kuncinya berada di resisten pertama weekly. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1 untuk hari ini itu harga ketika menyentuh level area tersebut kurang lebih ini kan pas, jadi masih belum ada terkonfirmasi tutup di atasnya resisten pertama weekly, dan saat ini tuh ngeritest di level area minor dengan batas bawahnya 1.1298 pembulatan ya. Jadi untuk Euro USD ini saya lebih prepare jangka pendeknya, selama level area minor bagian bawah ini tidak dijebol ke bawah, saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy dengan targetnya kurang lebih maksimum sementara khusus untuk day trade adalah di history high di minggu yang sebelumnya. Tetapi untuk swingnya masih ada peluang ke level area minor antara maksimumnya 1.1600 sebagai physical price level ya. Cuman skenario alternatifnya, kalau malam ini kehilangan level area minor, kemungkinan dia akan ngambil level area zona tengah atau sebagai pivot weekly terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke atas. Jadi kalau misalkan saya gambar, bisa aja untuk Euro USD ini lanjut ke atas, misalkan level area minor ini mampu menahan. Tetapi kalau kehilangan level area minor, kemungkinan akan ada koreksi sedikit ke bawah sebelum harga ini balik lagi ke dorong ke atas. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD, harga sudah mencapai level area minor di mana
Ketika mencapai level tersebut ini ada reaksi. Di video yang sebelumnya ini sudah saya bahasin ya, ketika harga mencapai level area minor ini waspadai, bisa aja dia akan membentuk rally, base rally atau zona demand baru ya, misalkan valid, tinggal tunggu aja. Kalau harga mampu maintain kembali di atasnya 0.63800, ada peluang resisten kedua ini yang akan menjadi next target selanjutnya. Jadi untuk AUD/USD saat ini ada peluang kemungkinan 60% dia akan menuju resisten kedua weekly. Sebagai level kuncinya adalah di history high minggu yang sebelumnya yang berada di 0.6300 sebagai physical price level ya. Jadi untuk AUD/USD sendiri, selama harga masih bergerak di atasnya 0.6300, planning adalah persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy, target maksimum sementara berada di resisten kedua weekly. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD flat, kenaikannya kemarin juga masih gagal, belum mampu bergerak di atasnya support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 1.3916 ya. Jadi untuk kunci kenaikannya atau koreksi jangka pendeknya, setelah mampu maintain di atas level tersebut, baru ada peluang kemungkinan dia akan terkoreksi. Dua area yang mesti diwaspadai potensi misalkan terjadi koreksi 1.3951 sampai dengan 1.3975, maksimum adalah di zona tengah atau sebagai pivot weekly. Tetapi kalau misalkan untuk hari ini kehilangan level area history low di minggu yang sebelumnya, apalagi kalau ada daily close-nya mampu tutup di bawah level tersebut, waspadai level area minor bagian bawah yang berada di 1.3783 sampai dengan 1.3745 ya, kurang lebih ada di sini. Dan zona pantau maksimum sementara untuk USD CAD minggu ini berada di support kedua. Secara garis besar untuk USD CAD adalah trennya bearish, jadi waspadai, saya lebih prepare selama harga ini di antara support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, maksimum adalah di level area minor, misalkan ada kenaikan ya, dan harga masih belum mampu bergerak kedua di antara level tersebut, saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell. Target maksimumnya berada di support kedua weekly, tetapi waspadai level area minor blok merah bagian bawah. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Jadi untuk USD Swiss sendiri itu kenaikannya kemarin sesuai yang diantisipasi. Kalaupun ada kenaikan, level area minor ini yang akan menjadi target potensi koreksi dari segi jangka pendek. Ketika harga mampu bergerak di level tersebut, sama sekali tidak ada konfirmasi penutupan di atasnya 0.8268 dan harga mendadak reject ke bawah ya. Kemudian dari bawah di sini kurang lebih 0.811 tujuan, harga ini kan kembali nge-retest di support pertama yang saat ini resisten, masih tetap gagal. Jadi sebagai level kunci bagian bawah, setelah mampu break low di minggu yang sebelumnya yang berada di 0.8100-an, baru ada peluang USD Swiss kemungkinan dia akan bergerak ke level area minor 0.8027 sampai dengan 0.7978 ya. Ini antisipasi USD Swiss malam ini sampai dengan besok. Jadi untuk USD Swiss saat ini flat, belum ada tren sama sekali, harga masih bergerak di antara zona yang saya blok orange. Jadi hati-hati misalkan mau cari ancang-ancang baik buy ataupun sell. Secara garis besar Swiss saat ini adalah bearish, jadi saya lebih prepare follow trend, persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell. Targetnya adalah di level area minor terlebih dahulu. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen harga ini juga masih flat, bermain-main di antara blok orange 143.100 dan batas bawahnya di 142.00 ya. Ada kecenderungan kemungkinan USD Yen ini akan kedorong ke bawah. Misalkan mau cari ancang-ancang setup sell sekarang ya, kalau misalkan saya gambar untuk planningnya, pertanyaannya adalah berani atau tidak naruh stop loss kurang lebih sekitar 100 pip sedikit di atas high yang berada di 143.600 ya. Ini kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya itu minimal berada di level area minor yang jatuh di kisaran zona yang saya blok merah bagian bawah di sini. Ada harga 141.28 sampai dengan 140.77 ya, kurang lebih sekitar 175 pip. Target maksimum adalah di support kedua weekly 140.00, ruang gerak sekitar 275 pip ya. Untuk antisipasi zona pantaunya malam ini adalah history high terdekat yang berada di 143.600. Selama harga masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.